Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Penasaran kan apa saja yang akan saya bahas di dalam ini? Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Jadi di dalam video ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika bersama saya Dimas Putra dari Prodi Manajemen. Sebelum kita masuk ke videonya, pertama-tama saya akan menjabarkan dahulu nih apa saja yang akan kita pelajari di dalam video kali ini. Setidaknya ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian barisan bilangan. Yang kedua adalah menentukan rumus suku ke n suatu barisan. Yang ketiga ada deret bilangan. Yang keempat ada notasi sigma. Yang kelima ada barisan dan deret aritmatika. Yang keenam ada suku ke n barisan aritmatika. Yang ketujuh ada suku tengah barisan aritmatika. Dan yang terakhir yang kedelapan nanti akan kita ketahui di akhir video ini ya. Nah, setelah sudah penjabaran materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pengertian barisan bilangan. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian dan beberapa contoh-contoh barisan bilangan, dan semoga bagi teman-teman semua yang menyaksikan bisa paham ya, apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke n suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Diingat ya, UN itu adalah barisan bilangan. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh bahwa U1 sama dengan suku ke-1 sama dengan 2, U2 ialah suku kedua ialah 4, yang U3 adalah suku ketiga yaitu 6, dan U4-nya adalah suku keempat yaitu ada 8. Jadi barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 memiliki 4 buah suku yang dilambangkan dengan U1, U2, U3, dan U4. Jadi ini adalah penjelasan tentang barisan bilangan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian barisan bilangan, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang menentukan rumus suku ke n suatu barisan. Suku ke n. Rumus suku ke n adalah sebagai berikut. Dipahami ya teman-teman. UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B. Setelah kita mengetahui rumus suku ke N, pastinya kita membutuhkan contoh agar kita mengetahui bagaimana cara menggunakan rumus suku ke N ini. Di bawah ini saya sudah memberikan contohnya. Suku ke N dari barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita pakai rumus suku ke N tadi. UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B. Nah, kita lihat A itu adalah suku pertama ya, dengan A atau 5 ditambah N min 1 tutup kurung 4. Dari mana 4? Yaitu B adalah rentan jarak dari suku pertama ke suku kedua dan seterusnya. Karena 5 ke 9 itu mempunyai jarak 4. Jadi bisa dapat kita kerjakan sebagai berikut, sama dengan 5 ditambah 4n min 4 sama dengan 4n plus 1. Jadi seperti inilah cara menggunakan rumus suku ke n dalam barisan bilangan. Di bab ketiga ini kita akan membahas tentang deret bilangan. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu deret bilangan? Nah, di sini kita akan membahas apa itu deret bilangan. Deret bilangan adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan. Langkah awal untuk mempelajari deret bilangan aritmatika dan geometri adalah kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian deret itu sendiri. Nah, diperhatikan ya, deret aritmatika yaitu suatu jumlah suku-suku dari barisan bilangan aritmatika. Sebagai contoh, jika A tambah B
A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, dan seterusnya. A tambah buka kurung N-1 tutup kurung B adalah barisan aritmatika. Maka bentuk dari deret aritmatikanya adalah A ditambah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 2B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 3B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 4B tutup kurung ditambah seterusnya sampai selesai. Ini adalah pembahasan tentang deret bilangan. Setelah membahas tentang deret bilangan, kita sudah masuk ke dalam bab keempat, yang dimana pada bab keempat ini kita akan membahas materi tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma ini ialah simbol untuk menjumlahkan beberapa bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Notasi sigma dalam matematika biasa dilambangkan dengan huruf E seperti ini ya teman-teman. Namun kita membacanya itu dengan sebutan sigma. Bentuk umum notasi sigma yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN sama dengan N sigma I sama dengan 1 UI. Ini adalah bentuk umum dari notasi sigma. Nah, jika teman-teman masih bingung, saya akan memberikan contoh soal tentang notasi sigma. Di sini kita punya 5 sigma K sama dengan 1 3K. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sangat mudah sekali teman-teman. Kita menggunakan rumus yang itu di mana K dikali 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah buka kurung 3 kali 2 ditambah buka kurung 3 dikali 3 ditambah buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung ditambah 3 buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung. Dari mana kita bisa mendapatkan 3 sampai dikali 5? Karena sigma 5 di atas sigma itu sendiri ada angka 5 dan 3 itu adalah 3K. Jadi 3 dikali banyaknya nilai yang di atas sigma itu ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah 3 kali 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, dan 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, jawaban dari 5 sigma K sama dengan 1 3K adalah 45. Pada bab kelima ini, kita akan membahas tentang materi barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Dipahami ya teman-teman, dilihat dengan seksama. Ini adalah rumus untuk menentukan barisan aritmatika, ialah B sama dengan UN dikurang UN min 1. Di sini kita akan mengetahui apa sih itu B, apa itu N. Nah, di sini ada keterangan teman-teman. Keterangannya yaitu B sama dengan bedanya, UN sama dengan suku ke N, UN tambah 1 atau UN min 1 ialah suku sebelum suku ke N, dan yang N adalah banyaknya suku. Jadi, sudah bisa dipahami teman-teman tentang barisan aritmatika. Bab ke-6, suku KN barisan aritmatika. Suku KN barisan aritmatika. Untuk mencari suku KN dari barisan aritmatika, cara termudahnya adalah dengan menelusuri satu persatu sampai mencapai suku KN. Namun, cara ini dibilang sangat lama, karena apabila suku KN-nya mencapai 100, itu bisa membutuhkan banyak waktu untuk mencari jawabannya. Namun, di sini ada cara mudahnya loh teman-teman. Diperhatikan ya. Rumusnya yaitu adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B. Yang dimana keterangannya itu adalah A sebagai suku awal atau U1, UN sama dengan suku ke N, dan yang terakhir B adalah beda atau selisih antara suku pertama ke suku kedua.
Dipahami ya teman-teman tentang suku ke N barisan aritmatika ini. Nah, jika teman-teman masih belum paham, di sini saya memberikan contoh tentang suku ke N barisan aritmatika. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, dan 14. Di sini sukunya sudah ada 4. Maka diketahui A itu apa? Suku pertama itu ada 2. B itu beda atau selisih dari suku pertama ke suku kedua, yaitu 4. Dan ditanya U20-nya. Maka mana jawabannya? Jawabannya sebagai berikut. U20 sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B sama dengan 2 ditambah 20 kurang 1 tutup kurung 4, dan sama dengan 2 ditambah 19 dikali 4, dan kita bisa dapat hasilnya 78. Jadi suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14 adalah 78. Nah, di sini contoh soalnya. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan suku ke N barisan aritmatika. Nah, kita sudah sampai di bab ke-7, yang dimana pada bab ke-7 ini kita akan membahas materi suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika adalah sebuah suku yang terletak di tengah dalam barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini biasanya dilambangkan dengan UT. Bagaimana kalian sudah paham dengan pengertiannya? Nah, di bawah ini saya sudah mencantumkan rumus suku tengah barisan aritmatika. Rumus suku tengah barisan aritmatika yaitu UT sama dengan A ditambah UN per 2, yaitu UN sama dengan nilai suku ke N, dan T sama dengan N plus 1 per 2, yang dimana UT itu ialah suku tengah. Jadi dipahami ya, ini rumus suku tengah dari barisan aritmatika. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang penjelasan suku tengah dari barisan aritmatika, saya juga telah memberikan contoh soalnya. Kira-kira seperti ini soalnya. Diketahui barisan aritmatika yang terdiri dari 2, 8, 14, 20, dan 26, 32, dan 38. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Maka kita bisa langsung menjawabnya dengan cara diketahui A sebagai suku awal yaitu adalah 2, UN suku N akhir adalah 38. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu adalah UT sama dengan A ditambah UN per 2. UT sama dengan A-nya tadi adalah 2 ditambah UN-nya itu adalah 38 per 2. Jadi bisa kita dapat jawaban yaitu UT sama dengan 40 per 2 atau sama dengan UT adalah 20. Nah, kita sudah dapat jawabannya bahwa barisan aritmatika tersebut memiliki nilai 20. Jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman tentang pembahasan mengenai suku tengah barisan aritmatika. Di bab ke-8 ini kita akan membahas tentang materi deret aritmatika. Yang tadi di atas pada pokok pembahasan nanti tidak saya cantumkan. Namun di sini akan saya bahas mengenai deret aritmatika. Kita akan membahas apa itu deret aritmatika, rumus, dan mungkin ada contoh soalnya nanti. Langsung saja kita akan membahas tentang apa itu deret aritmatika. Deret aritmatika. Deret aritmatika atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi kita mempunyai suku atau barisan deret aritmatika yaitu ada 3, 7, 11, 15, dan 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti tinggal dijumlah saja teman-teman. 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19. Maka kita akan mendapat jawabannya ialah 55. Jadi jumlah 5 suku pertamanya ialah 55. Nah, ini ada contoh soal dari deret aritmatika. Dipahami ya teman-teman.
Diketahui barisan aritmatika yang terdiri dari 27, 24, 21, dan 18. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah, di sini kita akan bedah dulu. Yang pertama kita cari yaitu diketahui A, yaitu awal bilangan yaitu 27. Dan B-nya bedanya yaitu U2 dikurang U1 sama dengan 24 dikurang 7 sama dengan min 3. Jadi langsung aja sih kita menjawabnya, yaitu menggunakan rumus SN N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya, yaitu S20 sama dengan 20 per 2 buka kurung 2 dikali 27 ditambah buka kurung 20 dikurang 1 tutup kurung buka kurung min 3 tutup kurung tutup kurung. S20 sama dengan 10 ditambah buka kurung 54 ditambah 57. Dan hasilnya adalah S20 sama dengan min 30. Nah, jadi itu adalah contoh soal dari deret aritmatika ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi tentang barisan dan deret aritmatika. Apabila dalam penyampaian saya terlalu terburu-buru atau kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman mengerti apa yang tadi saya jelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua dan bagi saya terutama. Sekian dari saya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.